Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Pada video sebelumnya saya mengkritik Firanda ya, karena dia itu mengatakan bahwa syubhat-syubhat liberal itu lahir dan timbul karena pemahaman yang bersumber dari Asy'ariyah, dan saya telah membantah hal itu. Nah, di dalam video tersebut saya mengatakan bahwa Gus Ulil Absor Abdallah, beliau itu telah taubat dari pemikiran liberalnya. Karena Firanda dia menyatakan bahwa Ulil Absor itu ya liberal, pemikirannya demikian dan demikian. Dan saya mengatakan hal itu. Nah, ternyata ada penyimak yang alhamdulillah beliau itu mend-DM saya via Facebook dan menyatakan bahwa Ulil Absor Abdallah itu belum taubat atau tidak taubat begitu. Kita katakan belum atau tidak lah. Nah, yang bersangkutan yaitu yang inbox lewat Facebook saya itu, beliau mengeluarkan artikel ya, bukan artikel sebetulnya tapi tulisan yang bersangkutan, yaitu tulisan Gus Ulil di dalam Facebooknya yang menyatakan bahwa dia memang tidak bertaubat. Nah, saya sangat berterima kasih kepada yang bersangkutan. Saya tidak menyebutkan namanya karena saya tidak meminta izin untuk menyebutkan namanya. Jadi akhirnya saya baca tuh tulisan Facebooknya, dan ternyata memang benar yang dikatakan. Jadi Gus Ulil ini tidak merasa beliau itu taubat dari pemikirannya. Nah, nanti kita akan bacakan begitu ya, dan akan kita ulas. Nah, cuman sebelum ke sana, memang Ulil Absor ini separah apa pemikirannya sampai beliau itu disebut liberal, kemudian sekarang kan sudah berbeda ya. Sekarang itu sudah mengaji Ihya Ulumuddin di antaranya. Jadi kalau kita lihat kanal YouTube-nya itu ya selayaknya orang pesantrenan begitu. Kitab yang diajinya, meskipun gayanya ya bukan gaya sebagaimana kita kenal di pondok-pondok pesantren salaf, gayanya tidak seperti itu. Itu jauh lebih modern begitu gayanya itu, dan secara keilmuan saya pernah menyimak beberapa videonya itu lebih maju ya, lebih moderat. Nah, saya mau memberikan konteks dulu bahwa parahnya pemikiran Ulil Absor Abdallah ini. Saya panggil Ulil dan Gus gitu ya, lain-lain soalnya nanti ranahnya ini abu-abu begitu. Nah, beliau ini yang bersangkutan, Gus Ulil Absor, pernah dicekal sampai difatwakan untuk dihukum mati oleh ulama yang ada di Malaysia. Ini beritanya bisa dilihat di merdeka.com ya. Itu sekitar tulisannya ini sekitar 1 dekade yang lalu. Berarti 10 tahun yang lalu. Malah di dalam tulisannya ini bukan 10 tahun ya. Ini kita bacakan nih. Merdeka.com. Tokoh sekaligus pendiri jaringan Islam liberal, Ulil Absor Abdallah, dicekal pemerintah Malaysia. Akibatnya, dia terpaksa batal hadir dalam diskusi panel berjudul Religious Fundamentalism Threat in this Century di Kuala Lumpur pada 18 Oktober mendatang. Nah, terus kemudian ke bawah itu ya, masih ada Twitter tuh. Kata siapa? Gus Ulil itu, dan sekarang saya dilarang masuk ke Malaysia, ujar pria yang juga politikus Partai Demokrat ini. Itu dulu ya. Nah, adapun alasan pencekalan karena Ulil dianggap menyebarkan ajaran menyimpang yang berbeda dari kaidah Islam Sunni di negeri jiran. Menteri Urusan Agama Datuk Seri Jamil Khir Baharo mengatakan pandangan Jil berbahaya buat masyarakat Malaysia. Nah, disebutkan di sini pemerintah Malaysia mengikuti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kami tidak mau mengizinkan orang yang pemikirannya jelas berseberangan dengan pandangan negara kami bertandang, ujarnya seperti dilansir Malaysian Insider. Nah, ada beberapa kontroversinya ini ya. Pada 20 Desember 2002, Forum Ulama Umat Islam FUUI mengeluarkan fatwa mati terhadap Ulil Absor Abdallah. Fatwa ini dikeluarkan karena opini Ulil menyegarkan kembali pemahaman Islam di harian Kompas 18 November 2002 dianggap menghina Islam dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di antara
polemiknya itu, berarti kalau 2002 itu sudah 23 tahun yang lalu ya, sudah lama begitu. Yang menjadi permasalahan sampai keluar fatwa hukuman mati kepada Gus Ulil ini. Ini harus harus dikaji ya. Saya tidak mengendorse hal-hal seperti ini begitu, tidak sama sekali ya. Nah, cuman faktanya fatwa itu ada karena tulisan beliau, tulisan yang bersangkutan, yaitu dengan judul menyegarkan kembali pemahaman Islam. Nah, akan kita simak separah apa memang tulisan beliau ini, tulisan Gus Ulil ini sampai ada fatwa hukuman mati. Kita bacakan dulu ya, supaya kita punya konteks lagi nih. Tulisannya Gus Ulil. Nah, ini ada tulisan beliau ini, menyegarkan kembali pemahaman Islam. Akan saya bacakan tidak seluruhnya begitu ya, akan kita loncat-loncat, tapi mudah-mudahan bisa kita pahami poin dari tulisan beliau ini 23 tahun yang lalu. Sebelum kita nanti masuk kepada pengakuan Gus Ulil ini, apakah beliau memang kembali dari pemahamannya ini atau tidak. Dia mengatakan, saya meletakkan Islam pertama-tama sebagai sebuah organisme yang hidup, sebuah agama yang berkembang sesuai dengan denyut nadi perkembangan manusia. Islam bukan sebuah monumen mati yang dipahat pada abad ke-7 Masehi, lalu dianggap sebagai patung indah yang tak boleh disentuh tangan sejarah. Saya melihat kecenderungan untuk memonumenkan Islam amat menonjol saat ini. Sudah saatnya suara lantang dikemukakan untuk menandingi kecenderungan ini. Saya mengemukakan sejumlah pokok pikiran di bawah ini sebagai usaha sederhana menyegarkan kembali pemikiran Islam yang saya pandang cenderung membeku, menjadi paket yang sulit didebat dan dipersoalkan. Paket Tuhan yang disuguhkan kepada kita semua dengan pesan sederhana, take it or leave it. Islam yang disuguhkan dengan cara demikian amat berbahaya bagi kemajuan Islam itu sendiri. Jadi ada sampai sini ada pemikiran dari Gus Ulil 23 tahun yang lalu begitu ya, bahwa Islam yang kita kenal yaitu Islam yang harus berlandaskan semuanya itu mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW secara per se begitu, itu harus diambil intinya, sehingga Islam itu tidak mencontoh kepada yang ke belakang, tetapi Islam itu harus mengakomodir kemajuan zaman. Kemudian beliau melanjutkan, jalan satu-satunya menuju kemajuan Islam adalah dengan mempersoalkan cara kita menafsirkan agama ini. Untuk menuju ke arah itu, kita memerlukan beberapa hal. Nah, ini sudah masuk kita kepada pembahasan yang mana menurut saya ini problematik. Buah pikirannya itu. Jadi, nanti kita lihat secara pemikiran fundamentalnya ini tidak sepenuhnya salah. Tetapi apa yang ditelurkan ini 100% salah. Pertama, penafsiran Islam yang non-literal, substansial, kontekstual, dan sesuai denyut nadi peradaban manusia yang sedang dan terus berubah. Jadi penafsiran ini harus disesuaikan dengan substansi, konteks, dan peradaban manusia begitu. Jadi harus berubah juga hukum-hukumnya. Kedua, penafsiran Islam yang dapat memisahkan mana unsur-unsur di dalamnya yang merupakan kreasi budaya setempat dan mana yang merupakan nilai fundamental. Kita harus bisa membedakan mana ajaran dalam Islam yang merupakan pengaruh kultur Arab dan mana yang tidak. Islam itu kontekstual, dalam pengertian nilai-nilainya yang universal harus diterjemahkan dalam konteks tertentu. Misalnya konteks Arab, Melayu, Asia Tengah, dan seterusnya. Tetapi bentuk-bentuk Islam yang kontekstual itu hanya ekspresi budaya, dan kita tidak diwajibkan mengikutinya. Aspek-aspek Islam yang merupakan cerminan kebudayaan Arab, misalnya tidak usah diikuti. Contoh, soal jilbab, potong tangan, kisos, rajam, jenggot, jubah, tidak wajib diikuti, karena itu hanya ekspresi lokal partikular Islam di Arab. Yang harus diikuti adalah nilai-nilai universal yang melandasi praktik-praktik itu. Nah, ini saya berhenti dulu di sini ya. Kita sudah melihat permasalahannya. Jadi, masalah ini, tatkala Ulil mengatakan bahwa nilai-nilai Islam yang sekiranya itu adalah hasil budaya 14 abad yang lalu di Arab itu tidak perlu diikuti. Dan dia itu memberikan contoh-contohnya. Contohnya itu apa? Contohnya itu seperti
jilbab, potong tangan, kisos, rajam, jenggot, jubah itu tidak wajib diikuti. Nah, ini mencampurkan sebetulnya ya. Kita bahas dulu nih permasalahannya di sini. Tatkala ulil itu mengatakan bahwa yang tidak wajib diikuti itu jilbab, potong tangan, kisos, rajam, jenggot, jubah. Ini masalah. Kenapa? Karena dalam urusan jubah betul itu tidak wajib diikuti. Dalam urusan jenggot betul itu tidak wajib diikuti. Kalaupun ada hukumnya, dan memang ada hukumnya, itu adalah sunnah. Nah, tatkala mengatakan potong tangan tidak wajib diikuti, kisos tidak wajib diikuti, rajam tidak wajib diikuti, ini sudah keluar dari agama. Jadi mafhum ya, kita tahu semua bahwa Indonesia ini tidak melaksanakan apa-apa yang disebutkan tadi. Yang mencuri tidak dipotong tangan, kemudian yang membunuh tidak dikisos, yang zina muhson juga tidak dirajam. Tetapi bukan berarti bahwa kita itu menafikan itu adalah hukum Tuhan, hukum Allah kepada kriminalnya, kepada pelaku kriminalnya. Ya, kriminal yang tadi disebutkan. Jadi di dalam sam'iyat itu ya, di dalam ilmu tauhid, di antara perkara yang harus dibenarkan oleh kolbu, harus diyakini kebenarannya, yaitu perkara-perkara yang datang dari Rasulullah SAW yang maklumun minad dini bid-darurah. Sedangkan sudah jelas, dan ini tidak ada perbedaan pada madzhab secara umum dulu begitu, apabila membunuh ya antara kisos atau bayar diat, kemudian apabila zina muhson ya berarti dirajam, apabila dia itu mencuri dengan kadar tertentu, itu ya potong tangan. Itu harus ditasdik bahwa itu adalah hukum Tuhan. Tatkala itu tidak ditasdik bahwa itu adalah hukum Tuhan, itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah tidak mentasdik apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti tatkala kita ini sudah membenarkan memang benar orang yang mencuri itu misalkan harus dipotong tangan. Nah, apakah prakteknya itu dipotong tangan atau tidak? Itu perkara lain, apakah memungkinkan untuk dipraktekkan hal itu atau tidak. Nah, tadinya saya pikir cukup di sini begitu ya. Cuman ke bawah itu ada yang lebih parah lagi. Saya contohkan di sini ya, ketiga nih. Larangan kawin beda agama. Dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki non-Islam sudah tidak relevan lagi. Nah, itu kalau laki-lakinya muslim, perempuannya non-muslim, tapi dalam agama tertentu begitu ya, ahlul kitab, itu masih ada permasalahan jadi dalam fikih tuh, masih bisa diakomodir. Tapi apabila si laki-lakinya yang kafir, kemudian perempuannya yang muslim, ini jelas nggak boleh. Itu sudah konsensusnya para ulama. Nah, kemudian ulil mengatakan ini pun sudah tidak relevan, ini masalah lagi. Kemudian keempat, ya, ini ada nih di sini. Menurut saya tidak ada yang disebut hukum Tuhan dalam pengertian seperti dipahami kebanyakan orang Islam. Misalnya hukum Tuhan tentang pencurian, jual beli, pernikahan, pemerintahan, dan sebagainya. Yang ada adalah prinsip-prinsip umum yang universal yang dalam tradisi pengkajian hukum Islam klasik disebut sebagai maqasidus syariah atau tujuan umum syariat Islam. Nah, ini masalah besar ya, ini sudah mengeluarkan dari agama kalau punya keyakinan seperti ini. Jadi apabila kamu itu punya keyakinan bahwa Allah itu tidak memiliki hukum terhadap perbuatan mukallaf, jangankan seluruhnya, sebagiannya saja tidak ada hukumnya, itu sudah keluar dari agama. Karena yang namanya hukum syar'i itu adalah khitabullah alladzi yata'allaqu bi af'alil mukallafin. Yang namanya hukum syar'i itu adalah khitabullah yang berta'alluq, yang bertalian dengan perbuatan mukallaf. Jadi konsepnya itu semua perbuatan mukallaf, baik yang bersifat gerak atau diam, atau mengerjakan atau menahan, itu semuanya ada hukumnya. Dan hukumnya itu tidak lepas dari 5 yang sering saya sebutkan itu, dan semua kita sudah mengetahuinya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu pasti ada. Nah, ulil ini menafikan itu. Ini tidak ada hukum Tuhan. Jadi kita yang menentukan sendiri. Nah, ini sudah keluar dari agama begitu. Jadi kalau ada fatwa yang tadi disebutkan begitu ya, ulul absor ini harus dihukum mati saat itu begitu, ya wajar, memang seperti itu halnya. Ini sudah
keterlaluan apabila seperti ini pemikirannya, itu sudah keluar dari agama ya. Nah, kemudian di sini kemudian ada juga nih yang mengenai Rasul ya, karena di antara pertimbangan fatwa yang tadi disebutkan itu adalah ada penghinaan kepada Rasulullah. Nah, bagaimana meletakkan kedudukan Rasul Muhammad SAW dalam konteks pemikiran semacam ini? Menurut saya Rasul Muhammad SAW adalah tokoh historis yang harus dikaji dengan kritis. Bla 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 terus ke bawah begitu ya. Ini bisa dibaca sendiri lah. ada yang apa bahasanya itu yang problematik begitu. Cuman karena sudah cukup kesesatan pemikiran ini sudah cukup dibuka ya, dan saya tidak perlu mengeluarkan dalil-dalil untuk mengatakan ini sesat ya. Kalau mau ya bisa saja begitu kita keluarkan kitabnya ABCD ini untuk orang yang belajar agama, yang mesantren, yang nyantri, ini sudah cukup untuk mengatakan Gus Ulil ini sesat saat mengatakan hal ini. Nah, kemudian kita kan sekarang melihat ada perbedaan sikap tuh pada diri Gus Ulil itu. Ya, beliau membuka pengajian di kanal YouTube-nya itu dengan kitab-kitab Turoth, dan memang tidak dengan gaya yang brutal seperti gaya pemikiran yang tadi 23 tahun yang lalu. Mungkin beliau umurnya waktu itu masih 30-an lebih begitu ya. Belum 40 mungkin, atau 40 kecil ya. Nah, sehingga banyaklah perkataan bahwa Ulil Absor ini sudah taubat. Dan perkataan itu masuk ke telinga beliau begitu, jadi kedengeran. Nah, pada tanggal 9 Februari 2018 yang bersangkutan itu membuat postingan di Facebooknya. Judulnya itu begini, tentang salah kaprah penggunaan istilah taubat, yang mana nanti akan kita saksikan bahwa beliau ini tidak terima kalau disebut taubat begitu. Bagaimana ini? Nah, istilah taubat akhir-akhir ini sering digunakan secara salah kaprah dan kurang tepat. Seseorang yang sedang mengalami evolusi pikiran dari satu tahap ke tahap lain disebut bertaubat. Ini jelas tidak tepat. Nah, jadi kata Gus Ulil ini, kenapa kok taubat itu ditetapkan kepada evolusi pemikiran, evolusi gagasan? Itu tidak tepat. Istilah taubat bagi saya jelas tak tepat dipakai dalam konteks evolusi gagasan. Taubat hanya tepat dalam konteks tindakan maksiat. Gagasan bukanlah tindakan maksiat. Gagasan bisa mengalami evolusi dan perkembangan. Itu menandakan bahwa gagasan tersebut dinamis. Gagasan yang tak berkembang adalah gagasan yang jumud. Apakah saat Imam Syafi'i berkembang idenya dari qaul qadim ke qaul jadid, beliau sedang bertaubat? Nah, di sini saya sudah mulai bisa melihat Gus Ulil ini juga ternyata di dalam mantiknya nggak canggih-canggih amat, biasa aja. Ini tahun 2018 ya. Ini sudah ada perkembangan 7 tahun, entah sekarang. Cuman saat beliau menulis, ini mantiknya kok awut-awutan, acak-acakan ini. Pola berpikirnya loncat-loncat. Pertama dulu begitu ya. Ini persoalannya persoalan fikih dulu. Taubat itu dia bisa terlaksana apabila seseorang yang kita sebut taubat ini dia berhenti dari perbuatan maksiat, kemudian dia itu menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melaksanakannya lagi. Nah, Gus Ulil mengatakan bahwa taubat ini tidak tepat apabila diterapkan kepada gagasan, harusnya kepada perbuatan. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena maksiat itu bukan hanya tentang perbuatan, tetapi juga tentang i'tiqad. Nah, i'tiqad ini dia bisa diambil secara garis besar, secara umum sebagai gagasan. Jadi gagasan itu apa? Gagasan itu adalah pertamanya begitu ya, pola pikir yang umum. Nah, pola pikir yang umum dulu. Nah, nanti dari pola pikir yang umum ini, apabila seseorang itu memilikinya, maka dia akan mengeluarkan natijah, akan mengeluarkan konklusi-konklusi dari gagasannya. Nah, apabila pola pikirnya ini ajeg, maka kita akan melihat keajegan di dalam hasil berpikirnya. Nah, disinilah misalkan
kenapa kita itu bermadhab di dalam tauhid kepada Asy'ariyah Maturidiyah, di dalam fikih pun kepada imam madhab yang 4. Karena mereka itu memiliki usul, ya, meskipun yang mengeluarkan usulnya secara langsung itu hanya Imam Syafi'i saja. Yang lain tidak mengeluarkan usulnya secara langsung, itu ditaklif oleh murid-muridnya. Tetapi kita bisa melihat konsistensi di dalam buah pikiran para imam mujtahid ini. Nah, di dalam urusan akidah, ya, hasil dari berpikir itu ijtihad, hasil dari ijtihad, apabila dia salah dalam masalah-masalah yang tidak boleh salah, maka itu adalah maksiat. Justru itu adalah maksiat yang paling besar. Contoh misalkan apabila seseorang itu berpikir, dia memiliki pola pikir bahwa semua perkara yang berkembang itu pasti berawal dari ketiadaan, ya. Dan kemudian karena usul berpikirnya seperti itu, maka dia mengatakan bahwa apabila informasi ini berkembang, informasi hari ini itu lebih banyak daripada informasi kemarin, yang mana informasi kemarin itu lebih banyak dari informasi lusa, berarti pernah tidak ada informasi. Nah, maka keadaan tidak ada informasi inilah yang merupakan awal dari adanya informasi. Dan alam ini adalah kumpulan dari informasi. Maka dari itu, alam itu dia berubah dari ketiadaan, dan ketiadaan itu yang mengadakan semua informasi ini. Itu adalah pola pikir yang salah, yang konyol begitu. Yaitu nanti ada gagasan yang benar dalam hal itu, tetapi kesimpulannya salah. Nah, itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Arabi, ya. Itu salah satu. Jadi Big Bang, teori Big Bang itu yang pertama kali mengenalkan diantaranya siapa? Ibnu Arabi. Cuman bukan Ibnu Arabi, Ibnu Sina, ya. Ibnu Sina. Cuman Ibnu Sina ini dia tidak melahirkan hal itu dari pengamatan gelombang seperti yang dihasilkan pada Big Bang sekarang gitu ya. Itu pengalaman-pengalaman yang diambil dari perubahan benda langit begitu. Ada pergerakan yang mana satu planet kepada planet yang lain, satu galaksi kepada galaksi yang lain itu selalu menjauh. Nah, Ibnu Sina tidak berpikir seperti itu, tapi berpikirnya informasi. Jadi pernah ada ketidakadaan informasi. Nah, itu adalah Big Bang pertama yang dikemukakan begitu ya. Teori Big Bang pertama. Nah, itu adalah gagasan yang salah. Apabila berpikirnya seperti itu. Jadi berpikirnya itu bisa jadi benar, tetapi kesimpulannya salah karena akhirnya mengatakan bahwa alam itu qadim, misalkan begitu. Dan itu adalah maksiat. Bahkan itu adalah maksiat yang paling besar, mengeluarkan dari agama. Nah, apabila dia itu mengulang kembali ijtihadnya karena dia tidak menemukan Tuhan dari hasil berpikirnya itu, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu mengatakan bahwa bukan hanya ada Tuhan itu, tapi Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia itu mengulang ijtihadnya dan akhirnya dia menemukan bahwa Soniul alam ini maujud dan dia bukan informasi, dia bukan alam itu sendiri. Nah, maka sudah benar kesimpulannya. Maka dikatakan dia itu taubat dari pemikirannya karena dia sudah menasah, sudah menghapus apa yang dipikirkan sebelumnya. Nah, Gus Ulil pada hal lain ini membandingkan perkara yang tidak mengkafirkan dengan perkara yang mengkafirkan. Jadi perkataan Ulil Absor yang sudah kita bahas tadi dalam tulisannya 23 tahun yang lalu, 2 dekade yang lalu, itu mengkafirkan. Ini tidak sama dengan Imam Syafi'i yang berpindah dari qaul qadim ke qaul jadid, karena itu adalah ijtihad yang sifatnya zonni, bukan ijtihad yang sifatnya qat'i. Jadi perbandingannya tidak sama, tidak apple to apple. Nah, apakah Imam Syafi'i bisa disebut taubat? Ya tidak, karena qaul qadimnya itu benar dalam, nanti ada usul bagus di dalam usul fikih itu, apakah perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang benar ada pada kenyataan atau perintah Allah itu akan sesuai dengan zonnya mujtahid, itu ada. Apabila kita mengambil pendapat yang kedua, maka Imam Syafi'i qaul qadimnya benar, qaul jadidnya pun benar begitu. Ya, cuman kita tidak bisa sekarang menisbahkan qaul qadim kepada Imam Syafi'i. Jadi apakah itu taubat? Tidak, karena tidak ada salah. Begitu. Kalau
ulil absor ini salah. Yang tulisannya yang dahulu ini dia mengeluarkan dari agama secara pasti begitu, dan sekarang itu kita melihat ada perubahan. Nah, tapi ulil absor tidak menerima kalau itu disebut taubat. Nah, ini suatu kesalahan begitu ya. Nah, apakah ketika Imam Asy'ari berubah pikiran, meninggalkan kubu Mu'tazilah dan bergabung dengan kubu Sunni, beliau bertaubat? Imam Asy'ari menggambarkan perubahan sikapnya itu bukan sebagai taubat. Para ulama Asy'ariyah juga tak ada satupun yang menggambarkan perubahan posisi teologis Imam Asy'ari sebagai taubat. Nah, kalau ini juga salah lagi. Ini nanti diralat oleh yang bersangkutan di akhir tulisannya bahwa Imam Asy'ari memang taubat. Ya, kenapa? Karena ini salah di dalam usul, salah di dalam akidah. Yang tadinya itu Mu'tazilah, yang mana perbedaan yang paling mencolok dari Mu'tazilah itu adalah ta'lil sifat ma'ani dan perbuatan mukallaf begitu, perbuatan hewan ikhtiari, yang mana itu bisa melazimkan kepada Allah tidak memiliki kudroh, yang mana akan melazimkan kepada kudrohnya Allah itu hadis, dan akan melazimkan kepada hadisnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah besar begitu, ini masalah i'tiqad. Jadi ulama Asy'ariyah pun mengatakan Imam Asy'ari itu taubat dari Mu'tazilah ada. Jadi tulisan ini salah begitu ya, karena memang ada, dan beliau sudah meralat itu nanti di akhir. Nah, kemudian mencontohkan lagi Imam Ghazali. Imam Ghazali dari awalnya itu memiliki gagasan sangat mementingkan ilmu kalam, kemudian berpindah kepada tasawuf, itu juga tidak bisa dikatakan taubat. Nah, kalau ini memang betul, ini tidak bisa dikatakan taubat. Sebagaimana Imam Syafi'i tadi, tidak bisa dikatakan taubat. Karena kalau kita membaca Imam Ghazali itu tidak mengharamkan ilmu kalam, tidak jadi mengharamkan ilmu kalam atau tidak menasah ilmu kalam sama sekali. Tidak ada kata-kata menasah ilmu kalam. Jadi mengharamkan ilmu kalam tidak. Tapi ini adalah mementingkan begitu. Jadi ilmu kalam ini fardu kifayah. Tidak layak semua orang itu sibuk di situ. Ya, kalau mau cukup ada satu orang yang menguasai begitu, atau beberapa orang yang menguasai. Kita nih kalau sudah ada, lebih baik sibuk untuk membersihkan diri, karena itu lebih penting begitu untuk diri kita, bukan sebagai umat. Jadi itu juga bukan taubat memang. Penekanannya di mana begitu. Itu sebetulnya akhir dari Imam Ghazali itu. Nah, jika Anda dulu menjadi begal, maling atau koruptor, lalu menyesali tindakan itu semua dan menempuh hidup baru yang lebih bermoral dan meninggalkan kebiasaan sebelumnya, itu bisa disebut taubat. Nah, itu mah jelas begitu ya, dari dosa perbuatan. Nah, sebagai penutup saja ya. Jadi Gus Ulil ini di akhirnya ada begini nih tulisannya itu. Bagi saya bukan tindakan yang hikmah dan spiritual saat kita melakukan konfrontasi intelektual terus ke bawah itu ya. Sekali lagi saya memaknai spiritualitas sebagai hikmah, kebijaksanaan yang muncul karena kesadaran yang akut dan mendalam pada diri kita bahwa kita adalah makhluk yang dhaif, lemah, fallible, bisa berbuat salah, dan hanya Tuhanlah tempatnya segala kesempurnaan. Terus kemudian ke bawah, apakah ini pertaubatan? Menurut saya tidak. Ini adalah evolusi pemikiran ke arah yang semoga saya tak sedang sombong ketika mengatakan ini lebih matang. Sekian. Jadi ada tulisan ya di sini sebentar. Nah, jika ada hal yang berubah pada diri saya, maka hanya dalam perkara berikut ini. Kita lihat lagi ke atas. Nah, itu. Oleh karena itu saya heran ketika ada yang menyebut bahwa saya sedang bertaubat ketika saya membaca kitab Ihya. Istilah ini mengandaikan bahwa dengan membaca Ihya, saya meninggalkan gagasan-gagasan saya sebelumnya. Istilah taubat secara implisit menyarankan bahwa pikiran-pikiran saya sebelum mengaji kitab Ihya keliru semua dan telah saya tinggalkan. Anggapan ini jelas keliru sama sekali. Saya tak meninggalkan sedikit pun gagasan-gagasan saya selama ini. Saya masih berpegang pada gagasan pokok yang saya perjuangkan selama ini, bahwa teks-teks Islam harus terus direkontekstualisasi dan dibaca secara baru sesuai dengan semangat zaman yang terus berubah. Jadi ini pengakuan yang bersangkutan begitu ya. Dia mengatakan saya tidak meninggalkan sedikit pun gagasan-gagasan. Cuman saya mau melihat dulu begini ya, kalau yang dimaksud itu gagasan umum bahwa Islam itu harus berkembang dan lain sebagainya, itu
tidak ada masalah, dan itu bukan hanya dilakukan oleh Gus Ulil juga, itu dilakukan bahkan oleh NU sekarang itu dilaksanakan begitu ya. Islam ini harus berkembang, cuman dengan cara apa? Dengan cara mengambil kaul-kaul yang sekiranya bisa mewadahi perkembangan zaman. Tetap aja nanti kembalinya kepada madzhab ya. Apakah saya setuju? Tidak, saya tidak setuju begitu ya. Jadi yang benar bermadhab itu harus satu, itu yang benar tuh dalam hal fikih begitu ya. Kalau dalam hal tauhid ya harus ijtihad masing-masing sampai ketemu. Jadi dalam hal fikih itu taklid itu kepada satu madhab, mau enak mau enggak begitu, mau sesuai dengan perkembangan zaman mau enggak. Cuman nanti kalau misalkan di dalam beberapa praktek tidak bisa, baru kita intikal. Nah, sudah offside apabila mengambil perkataan-perkataan, mencampurkan akwal, mencampurkan perkataan-perkataan imam madhab hanya untuk mewadahi hasrat duniawiyah yang semakin berkembang begitu. Itu adalah kekonyolan juga. Saya tidak setuju. Tapi ya saya tidak setuju tidak berarti ini tidak dilaksanakan. Ini dilaksanakan. Kayak kemarin sama siapa, Said Akil Siroji dalam hal pengelolaan pasir itu, PIK 2 itu juga ada kan ngarang-ngarang dari situ, dari perkataan ulama madhab. Ya memang seperti itu nantinya. Ini nggak bakalan sampai nanti menafikan kisos dan lain sebagainya. Jadi apabila perkataan Gus Ulil ini dalam pengertian gagasannya, tapi hasil-hasil dari gagasan itu yang dulu yang beliau sebut sebagai arogansi waktu muda begitu, itu dinafikan, ya berarti sebetulnya beliau taubat. Ya, sebetulnya beliau taubat. Cuman dalam bahasa yang beliau tidak mau disebut taubat. Tapi apabila perkataan yang sebelumnya ini masih dibenarkan begitu, oh ya saya sampai sekarang masih, bahwa yang namanya orang zina itu tidak harus dirajam dan lain sebagainya, bukan tidak dilaksanakan rajam, tapi tidak harus dirajam. Itu sudah masalah, berarti benar yang bersangkutan itu tidak taubat. Begitu. Ya cuman ada perubahan saja. Ya ala kulli halin hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu begitu ya. Cuman ini dibahas karena memang kemarin ada yang berkata seperti itu, dan saya lihat dari kacamata tauhid ini menarik untuk dibahas, ya akhirnya saya bahas. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.